Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang tahapan dalam konseling, khususnya adalah tahap awal dalam sebuah sesi konseling. Nah, langsung aja kita mulai pembahasan pada video kali ini. Oke, baik ini dia teman-teman. Jadi, dalam tahapan konseling itu sebetulnya ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahap awal. Nah, di tahap awal ini yang dilakukan oleh seorang konselor adalah membangun rapo, memperjelas masalah. Dan kemudian di tahapan yang kedua itu adalah tahapan inti dalam proses konseling, yaitu pada tahap inti ini konselor melakukan eksplorasi dan menjelajahi masalah-masalah konseling. Nah, di tahap akhir konselor membantu klien. Proses bantuan ini tentunya atau bentuk bantuannya tentunya juga disesuaikan dengan kesepakatan antara konseli dengan klien. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir adalah tahap kesimpulan, yaitu konselor membuat kesimpulan dalam selama satu sesi ini. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kita langsung masuk ke tahap awal. Nah, yang dimaksud ke dalam tahap awal ini adalah dimulai sejak klien menemui konselor hingga berjalan sampai konselor dan klien menemukan masalah klien, gitu ya. Jadi yang dikatakan tahap awal ini adalah tahap ketika pertama kali konselor menemui klien dan sampai konselor dan klien menemukan masalah klien, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian awal ini ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan sebagai seorang konselor. Apa saja itu? Yang pertama adalah teman-teman wajib harus membangun rapo. Kemudian yang kedua adalah memperjelas dan mendefinisikan masalah. Kemudian yang ketiga, memprediksi kemungkinan masalah. Dan yang keempat, structuring atau bernegosiasi. Nah, di sini akan kita bahas cukup detail terkait dengan membangun rapo dan structuring. Nah, di dalam memperjelas dan mendefinisikan masalah dan prediksi kemungkinan masalah, jadi untuk memperjelas dan mendefinisikan masalah, di sini teman-teman perlu menanyakan gitu ya, apa masalah yang Anda miliki? Apa yang membuat Anda datang menemui konselor? Apa yang Anda harapkan? Apa masalah yang Anda miliki? Gitu. Jadi dalam hal ini adalah memperjelas dan mendefinisikan masalah. Tapi di sini mendefinisikan masalah tuh bukan menjadi conclusion dari cerita seorang konselor, tapi ini menjadi awal. Jadi kayak, sebelum kita masuk ke dalam sesinya, kita perlu cari tahu dulu, ini ceritanya mau bahas tentang apa ya, gitu. Terus memprediksi kemungkinan masalah. Nah, untuk memprediksi kemungkinan masalah ini tidak perlu dibagi dengan konseli. Kita hanya cukup, memprediksi untuk diri kita aja, jadi ini nanti disimpan untuk diri kita sendiri. Oke, baik, ini dia ya. Yang pertama adalah membangun rapo. Nah, jadi ketika kita membangun rapo, kunci keberhasilan membangun hubungan terletak pada terpenuhinya asas-asas bimbingan dan konseling, gitu ya, asas-asas dalam konseling, terutama asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kegiatan. Nah, jadi dalam hal ini penting sekali teman-teman menyampaikan tentang kerahasiaan. Kemudian teman-teman juga harus menampilkan asas keterbukaan, kesukarelaan, dan asas kegiatan itu sendiri. Oke, kemudian yang kedua adalah memperjelas masalah. Jika hubungan konselor dengan konseli, jika hubungan dalam konseling sudah terjalin dengan baik antara konseli dengan konselor, dan klien telah melibatkan diri mereka dalam sesi konseling ini, maka konselor harus dapat membantu memperjelas masalah klien. Jadi mungkin dia bingung ya,
"Aduh saya bingung harus mulai dari mana," gitu ya. "Saya bingung sebenarnya masalah saya apa." Nah, disinilah peran dari konselor itu sangat dibutuhkan. Terus kemudian memprediksi kemungkinan masalah dan merancang bantuan yang dapat dilakukan. Nah, ini nggak harus kita florkan ke mana, ke klien atau ke konseli. Jadi dari hasil percakapan kita terkait dengan memperjelas masalah, kemudian kita membuat prediksi awal gitu ya. Nah, kita, apa namanya, merancang bantuan ini dilakukan dengan jadi ada syaratnya gitu ya, bantuan yang kita berikan itu adalah dengan membangkitkan semua potensi yang dimiliki oleh konseli dan menentukan alternatif yang paling sesuai dengan konseli berikut dengan kondisinya, untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, ini baru prediksi ataupun rancangan kasar kita aja gitu ya. Gambaran kasar aja. Terus kemudian negosiasi atau membangun perjanjian antara konselor dengan konseli. Nah, negosiasi ini nanti, eee, kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, pertama membangun rapo. Nah, pada saat pertama kali Anda bertemu atau kita bertemu dengan klien, Anda harus membangun hubungan yang baik. Anda bisa bertanya mengenai kegiatan apa yang dilakukan sebelum bertemu Anda, menanyai kabar, dan hanya sekedar menanyakan apakah sudah sarapan atau belum. Nah, jadi ini sebenarnya basa-basi gitu ya. Eee, Pertanyaan menanyakan kabar yang itu sifatnya pribadi. Jadi supaya kita, aware dan peduli sama orang itu gitu ya. Misalnya, "Ke sini tadi naik apa?" Gitu ya. "Tadi macet, kesulitan nggak ketika sampai ke sini?" Gitu ya. Nah, kita mulai dengan menanyakan bisa membangun rapport itu dengan menanyakan suatu hal yang pribadi. Nah, ketika membangun rapport itu nanti kita juga akan berkenalan dengan attendance behavior. Nah, ini dia attending behavior, maaf ya bukan attendance tapi attending behavior. Jadi attending behavior ini adalah perilaku yang menunjukkan kesiapan diri secara fisik untuk dapat meyakinkan klien bahwa konselor sepenuhnya menaruh perhatian padanya, bahwa konselor peduli terhadap mereka, meliputi tatapan mata yang konstan kepada klien, postur tubuh, anggukan kepala, dan ekspresi muka saat mendengar masalahnya. Terus kemudian, nah di sini attending yang baik itu bermanfaat untuk meningkatkan harga diri konseli kita. Konseli akan merasa diterima dan dihargai. Nah, ini adalah awal dari proses komunikasi dan menciptakan suasana yang aman. Hal ini juga akan mempermudah ekspresi perasaan mahasiswa secara bebas. Oke. Nah, attending behavior itu mencangkup banyak hal, atau kita bisa lihat berdasarkan banyak hal. Attending behavior ini nggak cuman sebatas, bahasa verbal saja, tapi juga bahasa non-verbal. Nah, bahasa non-verbalnya seperti apa? Greeting, kemudian menjabat tangan, kontak mata atau pandangan mata, senyuman, anggukan kepala, posisi tubuh, posisi dan cara duduk, jarak konselor dengan konseli, dan sentuhan konseli. Nah, di sini masih, itu banget ya, masih apa, masih sifatnya itu masih tatap muka gitu ya, belum tatap maya. Tapi bukan berarti ketika tatap maya ini nggak diperlukan. Nanti coba kita bisa melakukan observasi kira-kira ketika tatap maya, bentuk attending-nya itu seperti apa ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Nah, ini dia, ini bagian dari, observasi pada attending behavior. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada yang baik dan ada yang tidak baik, gitu ya. Aspek yang dinilai atau yang diobservasi misalnya ekspresi wajah dan kontak mata. Yang baik itu adalah cerah, ceria, dan tenang. Terus yang tidak baik adalah kaku, muram, dan melamun. Sedikit atau tidak ada kontak mata, mengalihkan pandangan saat, mohon maaf, saat klien berbicara.
Kemudian kepala apakah mengangguk dan bagaimana posisi kepala, melakukan anggukan jika setuju dan menggeleng jika tidak setuju. Terus, kaku, yang tidak baik adalah kaku, terus posisinya tegak, kalau yang ini miring ke belakang atau merunduk. Nah, kemudian posisi tubuh, ada posisi, jarak, dan duduk, agak condong ke arah mahasiswa atau klien, terus kalau misalnya tidak baik, tegak kaku, bersandar, atau miring. Jaraknya agak dekat kepada mahasiswa, kemudian yang tidak baik itu menjauh. Duduknya adalah, dengan akrab gitu ya, berhadapan dan menyamping. Terus, kalau yang kurang baik itu berpaling dan kurang akrab. Nah, tangan atau lengan, variasi gerakan, isyarat, sentuhan, dan gerakan. Gerakan berubah sesuai keadaan, isyaratnya digunakan, sentuhan jika perlu diberikan jika perlu. Terus gerakan tidak menekankan ucapan untuk menekankan ucapan konselor. Nah, kalau yang tidak baik, variasi gerakannya kaku atau monoton, isyarat yang digunakan tidak bertujuan, kemudian sentuhan tidak karuan, gerakan juga tanpa makna. Nah, ini jadi perlu kita perhatikan juga bahwa ketika kita melakukan konseling, kita boleh melakukan gerakan tangan, nggak cuma diem aja gitu ya. Nah, kita boleh gerakan tangan untuk menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita juga boleh memberikan isyarat jika isyarat, kemudian sentuhan jika diperlukan, misalnya kita menyentuh tangan ataupun dan lain sebagainya. Terus kemudian mendengarkan, kita lihat berdasarkan aspek kesabaran, diam, dan perhatian. Sampai ucapan mahasiswa oke, kesabaran itu, adalah mendengarkan sampai ucapan mahasiswa selesai. Kemudian yang tidak baik adalah memutus pembicaraan mahasiswa. Terus kemudian yang B adalah menanti saat yang tepat. Jadi nggak harus ketika diam itu dia harus ngomong ya, tapi diam itu menanti saat yang tepat untuk berbicara dengan klien. Berbicara terus-menerus tanpa diam, kemudian perhatiannya adalah terarah, fokus pada lawan bicara. Kalau yang tidak baik terpecah dan buyar. Nah, ini adalah, attending behavior yang menjadi bagian atau perlu kita miliki ketika, dalam tahap awal, sebenarnya tidak hanya dalam tahap awal aja, tapi juga di tahap-tahap yang lain. Dan kita mulai di tahap awal ini. Oke. Oh iya. Oke. Baik, di sini teman-teman mohon maaf ada kesalahan sedikit. Jadi terkait dengan structuring ini adalah penyelarasan pemahaman antara konselor dengan konseli. Nah, apa itu yang diselaraskan? Apa itu yang dinegosiasikan? Jadi structuring ini menjadi bagian atau sesuatu hal yang dinegosiasikan kepada klien. Nah, ketika melakukan structuring ini, teman-teman, perlu memiliki keterampilan untuk menyampaikan aturan atau menyampaikan, apa ya namanya, pemberian informasi itu ya. Jadi mungkin kurang lebih mirip dengan ketika teman-teman, menyampaikan cara untuk mengisi kuesioner, tapi kalau yang ini kurang lebih sama, tapi nggak sekaku itu, gitu ya. Nah, di sini ketika kita melakukan structuring, apa saja yang perlu kita diskusikan dengan klien ataupun, kita sampaikan, gitu ya. Ini berkaitan dengan waktu, gitu ya. Berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh klien dan konselor tidak berkeberatan. Terus kemudian batas kegiatannya, kegiatan konseling ini akan berakhir ketika gitu ya. Terus kemudian batas peran, yaitu berapa lama waktu oh mohon maaf, jadi batas peran ini adalah peran perannya itu peran apa yang apa namanya, peran apa, bagaimana sejauh mana peran konselor kepada klien.
kepada masalah klien gitu ya. Ini, batas peran. Terus kemudian batas prosedural, yaitu terbinanya peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan konseli dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling. Jadi, di batas prosedural ini kita membangun kesepakatan bahwa dalam proses konseling ini kita melakukan kerjasama untuk antara konselor dengan konseli agar dalam sesi ini mereka dapat melakukan atau kita dapat melakukan, penyembuhan secara bersama-sama. Jadi tidak mengandalkan klien tapi, tidak mengandalkan konselor, tapi konselor membantu klien untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Terus kemudian, terkait dengan informasi tentang jadwal dan cara pembayaran, itu juga perlu dibicarakan, kemudian kerangka tentang proses yang akan dijalani. Jadi, semisal, proses konseling ini akan berlangsung kayak gini kayak gini kayak gini, terus kemudian nah karena di awal kita udah bukan di awal sih, karena, sebelumnya kan kita sudah punya gambaran ya terkait dengan kira-kira intervensi apa ya yang tepat gitu ya. Nah, ini bisa dikasih gambaran besarnya saja oleh konseli kita, oleh klien kita di sesi structuring ini. Jadi bisa dikatakan sebenarnya sesi pertama atau sesi awal itu berakhir ketika dalam sesi structuring gitu. Eh, bukan, bukan sesi awal, tapi tahap awal itu berakhir dengan, tahapan structuring, gitu. Oke, baik itu dia presentasi kita atau video materi kita pada kali ini singkat banget, tidak usah berlama-lama, nanti kita akan coba banyak maksimalkan ketika praktek saja. Oh iya, saya akan sedikit mengulang ke bagian ini teman-teman, ke bagian memperjelas masalah dan prediksi. Jadi di sini teman-teman bisa menanyakan ke klien kita, apa yang membuat Anda datang kemari? Apa yang membuat Anda merasa membutuhkan seorang konselor untuk membantu diri Anda, gitu ya. Jadi teman-teman bisa memulainya dengan, open question itu, untuk mengulas atau untuk menguraikan atau meminta klien menguraikan masalahnya, sehingga akhirnya kita bisa dapat gambaran dari masalah yang dimiliki oleh klien kita. Oke, baik, itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.